Ya begitu kali ya. Iya. Jadi Karakter gurunya karakter. juga Selamat datang di podcast SMK Multimedia Nusantara Jakarta. Oke, kembali lagi bersama kami dengan Muhammad Rizky dong yang paling cakep kece di sini dong. Wis, ya enggak, Bro? Kece, cakep-cakep ya. Cakep Dan dong, Bro. saya Maxio si Dragon Ball. Wis. Dan saya- di sini ada teman-teman kami. Saya Fahwa Yulianti yang paling cantik. Cantik gak dan tuh? saya Ahmad Jafar yang paling ganteng dong. Oke. Oh, iya. Dan di sini kita membahas tentang apa nih kita nih? Yang jelas yang masalah saat ini dong. PJJ, Bro. PJJ kan dari 2020 udah ada PJJ dong. Kenapa Iya. harus 2021 Iya, ada. kita bahas? Dari kelas 9 ya. Soalnya unek-unek nih kita udah nggak tahan lagi. Udah. Udah gimana ya? Udah Pening juga, wah, Pak. gitu dah pokoknya. Ya, oke. Duar. Berarti kita ini membahas tentang PJJ ya. Bagaimana? LI. Kamu mulai dari kelas 9. Iya, kelas Sekarang 9. kelas berapa? Sekarang udah kelas 11 nih. Berarti 3 tahun dong ya ngerasain. Nah, kurang lebih dah. Oh iya, gitu. 3 tahun ya. Aduh. Kalau saya udah ngerasain dari dulu sih ya. Sampai sekarang gitu. Oke. Lama juga ya. Bagaimana menurut kalian tentang PJJ ini? Menurut Anda, Abang Rizky? PJJ bikin pusing. PJJ? Iyalah. Pusing. Kenapa? Tugas banyak. Jelasinnya sedikit. Aduh, udah kayak ini ya. Kira-kira masuk ke otak atau masuk ke perut nih PJJ-nya? Masuk ke perut sih. Masuk ke mulut sampai masuk keluar. Aduh. Aduh, keluar apa ini ya? Keluar Keluar negeri apa? kan? Atau keluar itu ya kan? Ayo, keluar apa nih? Keluar Keluar di situ lah ya. Di situ aja Keluar udah dari- sampai mentok di situ. dari tempat ini boleh? Oh, jangan. Ya, jangan Kan kita dong. tidak. Ya, baru mulai nih. Gimana nih? Boleh nggak nih? Ini kan kita ngebahas tentang PJJ, masih ya Anda keluar dari sini ya kita membahasnya tentang ini dong. Jadi tinggal 2 lagi rekan kita. Dan gimana menurut kamu kakak yang cantik? Menurut saya pribadi kalau PJJ itu pusing ya. Iya, emang pusing benar tadi. Jelas pusing banget. Oh, pening kepala rasanya. Kenapa kok bisa pusing? Apakah nggak ada rasa bahagia gitu? Entah libur Ada ya? bahagianya karena rebahan, Oh, gitu nah. kan. Mungkin Pusingnya PJJ gitu ya kan? Iya, bisa jadi. tugas banyak, waktunya mepet, terus membosankan gitu. Tapi ini karma juga kali ya buat kita ya. Dulu kan kita pas waktu masuk nih offline gitu, kita sering Bolos. itu tuh enggak sering ngomong tuh kalau Pengen kapan ya libur setahun gitu. Iya, bener banget sih. Giliran udah libur kayak begini. Aduh, ya ampun. Kan dikasih libur panjang ya kan? Iya, Kalian maksudnya- sampai 3 tahun ngerasakan libur loh. Iya, yang Iya. maksudnya di libur Sampai itu- mulai dari SMP. Ya, SMP ya? Iya, Iya. Kelas akhir 3. tahun Kelas SMP. Berarti sekarang kelas kelas 11. 11. Berarti SMP kelas 10, kelas 11 gitu ya? Hampir iya, Iya, 3 tahun. Hampir Biasa. 3 tahun. 3 tahun kalian dikasih libur gitu loh. Yang Apa berawal nggak dari enak gitu? Kalau saya sih ya mulai dari dulu lah udah ngerasakan namanya PJJ dan ngerasakan offline ya. Itulah. Gue sih menikmatin gitu loh. Dulunya di mana nih? Iya, Dulunya dulunya gimana ya? Aku kapan? kurang paham ya. Apa nih? Wah, dulunya. Dulu. Yang dulu sekarang. Kok jadi nyanyi ya? Gimana sih? Gimana Oke, kalau menurut ini, kakak, Pak? Menurut kakak Ya, gimana kalau nih? menurut saya sendiri sih benar yang kata Abang Rizky sama Kakak Fahma ini. Memang PJJ membosankan, memang bikin pusing dan tugasnya banyak banget. Jadi kalau dikasih pengertian sama gurunya juga dikasih penjelasan, kita kurang paham gitu. Jadi biasanya tuh kalau di sekolah dijelasin sama gurunya masih ada yang belum paham, masih bisa kita mengajukan pertanyaan. Kalau sekarang nih, walaupun guru kita nanya juga, kadang ada guru yang tidak merespon dan ada juga kadang dijelasin kita masih tidak paham, soalnya dijelasinnya secara online. Song artis gitu gurunya ya. Iya, benar. Jadi ada yang tidak ngejelasin, ada yang so ngartis gitu ya? Iya, Iya. kadang Wow. kadang tuh kayak gitu tuh. Aduh, gimana ya?
Atasin. Memang itu menurut kalian setiap guru atau ada guru ini ada guru yang asik gak sih? Ada. PJJ ini? Jelas ada. Oh gitu ya, Iya ada dong. ya. Ada yang friendly banget, ada yang ngasih tugasnya enak, enjoy gitu. Iya. Gitu ya. Deadline waktunya nggak cepet. Ada nggak sih cuman absen terus udah selesai atau ngasih tugas udah selesai? Ada, Nggak ada, jelasin ada, gitu ya? ada. Lebih Ada. asik ya? Itu Asik malah ya? asik banget Sama tuh. aja itu juga bodoh namanya ya ampun. Ya habis gimana udah di keadaan saat ini? Iya, keadaannya memang susah lagi saat ini. Mau apa pendidikan aja bingung. Iya. Apalagi Bingungnya di mana coba? Kalian kan udah ngerasain. Ya inilah namanya belajar plus kuliah. Iya. Kuliah kan seperti ini jatuhnya. Ah. Ya dia hanya ngejelasin ya kita nyarinya di luar gitu. Iya, iya. Ya kan Iya, itulah kalian sekolah ngerasakan kuliah Iya. gitu. jadi Ah, iya. ada dampak negatifnya, ada juga Ada dampak positifnya. positifnya juga. Iya. Juga kan di PJJ ini kita bisa jadi belajar tentang banyak ilmu digital. Iya. gitu Iya kan? benar sekali. Tuh. Dan tadinya Good job. ada orang yang nggak ngerti pakai Google Classroom, jadi Jadi ngerti, paham. jadi paham. Kayak makanya positive thinking, bro. Benar. Benar, Thinking. Jangan dibawa pusing. Ambil positifnya, jadi Nah, negatif. dari dulu, nah bisa jadi kamu nggak bisa ngetik di ini di komputer. Iya. Sekarang udah bisa ngetik ya? Bisa. Ngetik 11 jari atau 10 jari atau 5 jari nih? Ngetik. Hah? Gimana 10 nih? jari belum bisa. Oh, Pak. 10 jari. Terus 2 jari, 11 jari gimana? Nggak ngerti deh. 11 jari. 11 jari kan yang kayak gini, tulali Itu pakai dua. hidung kali Oh, ngetiknya. gitu. Kalau 5 jari gimana nih kayaknya? Ya, begini. Oh, gini. Keren. Oke, kakak gimana nih? Gimana apanya nih? Tentang media gitu, ya media apa yang sudah kamu bisa kendalikan, entah kamu manfaatkan Ya gitu. di era ini kan Era serba digital. digital. Era copy ini gitu loh. Jujur banyak membuang kuota. Oh, Iya. ngomong kota ya. Iya. Tapi kan dengar-dengar nih, kalau masalah kuota kan ada dari pemerintah. Emang kamu tidak dapat? Udah nggak dapat sekarang kan? Iya, Pak. Oh, udah nggak dapat sekarang. Iya. Dulu waktu Dulu waktu pertama-tama. pertama-tama Tapi itu dapat. juga ada yang nggak bisa ini kan, nggak bisa disambungin ke HP-nya. Kesian juga sih ya. Iya Ya, kasihan. kadang Kasihan HP-nya juga nggak gitu ya. mendukung gitu, jadi nggak bisa. Oh. Tapi ini ada ulasan nih tentang daring nih. Ada seorang anak yang mengatakan bahwa mengajar via daring itu ibarat seorang pembalap motor GP yang seharusnya main di kelas 1000 cc terpaksa main di Superbike 250 cc. Mungkin substansi mengajarnya sama, tapi kedekatannya dengan siswa, prinsip untuk menanamkan karakter, kepribadian dan adab sebagai asas pendidikan menjadi hilang. Itu gimana maksudnya tuh? Ya, kok saling nanya ya? Aduh, yang jawab siapa? Berarti yang gue ini deh yang jawab ya. Jadi di daring ini jadi kan guru tuh nggak bisa tatap muka tuh, berarti nggak bisa tumbuhin nilai karakter. Iya, Mungkin iya, pendapat iya. dia begitu kali ya. Iya. Jadi Karakter gurunya karakter juga nggak kepribadian. bisa guru atau juga. karakter siswa atau karakter semuanya? Jadi guru nggak bisa memahami secara langsung gitu karakter anak muridnya Oh, gimana, karakter prinsip siswanya. anak muridnya gimana. Nah, terus kenapa di itu kan tadi saya dengar nih yang Abang baca nih, Bang Rizky Iya. baca, kan ada sangkut pautnya dengan motor racing dan PJJ. Ini sangkut pautnya gimana nih? Saya nggak ngerti. Mungkin sweng gitu. Atau ada yang balap-balapan gitu ya? Ya bisa jadi. Iya nggak sih? Ada yang balap-balapan nih, balap ngeng, no, di sini mata pelajarannya kurang, di sini lagi, di sini udah lebih, ya gitu balap-balapan atau gimana Ya, nih? mungkin ibaratnya begitu ya. Ibarat kata kali ya. Oh, aku belum bisa memahami apa kata Ya, kata yang abang ngasih itu tersebut komentar, gitu iya. ya kan? Komentarnya Bukan gitu loh. ngerti. Coba kita cari lagi ya. Oke, Silakan. Oke, nih ada lagi nih. Kendalanya di waktu, sulit mengatur prioritas waktu saat diajar di rumah. Ketika proses pengajaran bisa dilakukan di rumah, pikir jadi bukan tentang mendidik semata. Maksudnya? Mendidik, Bagaimana aduh, maksudnya? Jadi bisa kendala di waktu mungkin. Kendala di waktu. Deadline. Iya deadline. Deadline. Tugas banyak tapi Deadline-nya deadline-nya sedikit. sedikit. Gimana tuh? Sering ngalamin gak sih nih? Iya, Lu berdua? Sering banget. Jadi kayak tugas yang satu ngumpul jam 10 mungkin, terus tugas kedua baru datang jam 10 juga. Jadi kan ketumpuk gitu kan. Hari itu harus ngumpulin juga gitu. Iya. Di hari itu.
Jadi Cemana ini? saya sendiri ada yang begitu, tugas yang sering yang deadline banget, tapi saya tetap kerjakan dan nggak apa-apa tuh fullnya telat. Yang Terus penting saya bagaimana ngerjain. dong kalau masalah jalan keluarnya? Ya sebenarnya sih Deadline gimana ya? sama ini mengerjakan tugas. Ya kan itu kan namanya juga PJJ, belajar Tapi ya, jarak kalau- jauh kan di Kalau rumah. kata gue sih nih ya Ya, tergantung anaknya tergantung juga. anaknya, Nah. betul. Dan tergantung anaknya dan orang tuanya juga harus Kan ini kan kita udah dewasa nih. Itu mungkin karena yang Abang bilang ya. Itu mungkin karena ada anak SD ya kan. Ya Iya, tergantung SD sama SMP lah ya. Iya. Itu tergantung orang tuanya. Kan ini kan SMK, SMA loh. Masa iya sama orang Manja tua berarti dia. manja banget nih, manja dia. bukan saya, Aja. bukan saya. Maksudnya gini loh, kadang kan kedewasaan itu lain-lain ya setiap orang. Kadang ada yang umur segini juga masih sifatnya belum dewasa gitu. Jadi masih butuh bimbingan dari orang tuanya. Oh, berarti harus disuap-suapin ya, kasih makan disuapin. Enggak, aku lagi PJJ ini sekali suapin gitu ya kan. Kayak Ya burung mungkin ada lu. yang begitu. Oke, Dan oke, itu oke. khususnya untuk anak SD sih. Soalnya adik saya begitu. Nah, bagaimana ini? Ada pertanyaan lagi nih dari saya pribadi nih. Yang kalian kita lah kan sudah mengalami PJJ. Nah, bagaimana sih peran orang tua kita mengenai PJJ ini gitu loh? Kalau orang tua saya ya sedia membantu sih. Kalau saya misalkan kesulitan atau gimana, Ma tolong bantuin dong ini kayak gimana, saya nggak ngerti gitu. Jadi diajarin. Ya, orang tua saya ngebantuin. Membantu. Jadi ikut serta membantu dalam Membantu PJJ ya. anak-anak. Iya. Kalau orang tua saya sih ya Anda bebas mau ngerjakan apa, saya hanya bantu dalam doa. Ya ampun. Dalam doa loh. Gimana coba? Ngeselin nih orang tuanya. Tapi gimana tuh Gimana ya? dengan Yang- kakak, gimana orang tuanya nih? Orang tua saya pribadi kan sibuk berdagang. Jadi saya kerja lah gitu ya dibuat, kan. belajar sendiri, Mandiri. mandiri Ah, tanpa mandiri. diawasi orang tua Gitu gitu. ya. Berarti sifat orang tuanya udah tahu lah ya, dia Udah tahu, dewasa iya, gitu loh. iya. Mandiri, nggak harus dimandiin ya kan, dia harus mandi sendiri gitu. Cebokin. Aduh. Terus Bang Rizky gimana nih? Menurut Ya orang lebih tua? ini aja sih, orang tuanya kesian gitu, apalagi kalau misalnya anaknya nggak lebih dari lebih dari 1, 2, ada Iya. yang anaknya 6, 7, Jadi 8. kerepotan Oh, dianya. gitu ya, berarti Banyak banget anaknya. Berarti abang ikut Iya, membantu iya. adik-adik gitu ya? Iya. dalam Iya PJJ? bisa. Terus yang saya ini pernah saya baca di berita nih, ada juga orang tua yang mengeluh mengenai PJJ ini gitu loh. Iya, karena itu Gimana dia, sih Pak, pendapat kita masing-masing ini? Karena itu dia Bang, yang saya bilang tadi, ada orang tua yang bisa nolongin, ngebantuin nih. Kadang ada juga orang tua yang kurang mampu. Mungkin ya tahun ajaran kan beda-beda ya. Mungkin dia di masa dia belajar nggak ada pelajaran yang kayak kita sekarang ini. Nah gitu juga, dan ada juga orang tua yang kerja mau bantuin anaknya nggak bisa. Gitu. Ah. Nah, jadi sisi baik apa yang kita dapat dari PJJ ini ya? Kira-kira apa ya? Ayo kita pikirkan Ya, masing-masing coba. Dibilang Biar Belajar teman-teman kita yang di kedisiplinan luar waktu sih Iya. kalau Iya. menurut gua. belajar Iya sih. disiplin. Disiplin. Kita harus Tunggu dulu, saya kan belum selesai bicara. Oh, iya, oke. Harus dijawab. Silakan. Astaga. Ya baper. Males gua, mau. Enggak, maksud saya kan sisi negatifnya, sisi positifnya. Nah, sisi baiknya juga harus kita dapat dong ya kan, Iya. pembahasan ini. Biar teman-teman kita yang di luar sana tahu mengenai PJJ ini gimana gitu. Ya, nggak semuanya buruk gitu loh ya. Iya, di dalam PJJ nggak semuanya buruk, pasti ada hal positif dan Negatif. hal baiknya dan Pasti hal ada kurang ada pro baiknya. kontra ya. Coba hal baiknya aja kita ini, coba Lanjut. hal baiknya apa gitu? Melatih kemandirian, kedisiplinan waktu, Hemat. Iya. Hemat apa? Hemat duit kah? Atau Ongkos. hemat Ongkos, iya. Gitu ya. Melatih kedisiplinan Kedisiplinan waktu, waktu. kemandirian, terus hemat ongkos ya. Oh, benar. Biasa ya. Wah. Terus Bang Rizky gimana nih? Diam aja dari tadi. Kalau ini aja baper. Saya sakit perut. Oh, sakit perut. Kenapa? Iya. Belum makan. Ya, kasihan
Terus kamu belum makan? Kesini tadi ke studio belum makan gitu? Belum, gimana ini? Ya makan dulu Makan lah dulu Bang lain ya. kali. Habis inilah kita makan. Oke. Kita nanti makan bareng ya kan. Ada kok nanti yang bayarin kita itu ada Kokoh. Aduh. ada ininya ya, apa namanya? Coba, ada lagi nih pertanyaan saya nih. Iya. Nah kan di dalam PJJ nih kan ada yang malas tuh. Tapi kalau nge-game itu bisa gitu. Gimana nih pendapat kita nih? Nomor 1, tugas belakangan. Nah, tadi kan kita udah dapat nih sisi negatifnya ya, sisi positifnya udah dapat ya. Mengatur waktu, kemandirian, terus ongkos. Tapi itunya kan ya PJJ bisa, tapi nge-game PJJ nggak bisa, tapi game bisa. Ini gimana nih pendapat kita masing-masing? Justru karena PJJ ini kan guru suka ngirimin tugas aja tuh. Mungkin murid jadi pusing, mumet gitu. Iya. Stres bete ya, jadinya. jadi Hmm. game Mereka gitu. mencari hiburan lewat Pelampiasan game gitu online. loh, ya. Ya udah, gue juga main game aja. Ya. nanti. Nanti dong, sekarang boleh lah. Boleh lah. Siapa tahu ya kan, ayo kita nge-push dulu gitu ya. Wih, Keren. wih. Gimana nih? Nah, kita kan lagi PJJ. Nah, Iya. benar. Ya, sekarang aja nih kita sambil PJJ ini. Iya pas Iya. ya, sambil PJJ sekalian Iya. keren gitu, sekalian main gini juga bicara. Multitasking jadi. Oke, ya. Epos. Oke, gimana nih sisi baiknya kita ambil nih dari sini? Ada 3 tadi kita ambil. Mungkin lebih ke solusi kali ya. Iya. Solusinya gimana? Solusi Iya. guru harusnya guru itu berapa minggu sekali gitu ngejelasin lewat Google Meet atau nge-Zoom gitu. Jadi anaknya biar nggak terlalu merasa dia mikir sendiri gitu. Iya. Sekolah mikir sendiri, belajar sendiri Oh, gitu. gitu ya. Iya. Mandiri. Tapi ada juga jenis murid yang giliran gurunya udah baik mau ngejelasin lewat Google Meet, Iya sih. dia nggak mau ikut, males. Aduh. Katanya alasannya ada Mana aja. Seragam nggak ada lah, Ada. inilah, males lah gitu. Mandi. Kadang-kadang ada yang masih tidur Ah. juga. Gitu ya. Ada perbedaan dua sudut Kadang pandang. sih saya lihat sih kalau udah masuk ke Meet nih, Hmm. yang saya lihat ada lucu-lucunya gitu loh. Lucunya gimana? Iya, Gimana? Ya tergantung gurunya sih. atas pakai seragam, tapi bawahnya siapa tahu kan Iya. pakai ini ya kan pakai Kan kita kan kita nggak tahu ya mereka gimana. Iya. Kan yang kelihatan tuh cuman dari sini Atasnya. sampai sini. Iya. Gimana dong? gitu ya. Tapi kalau saya waktu PJJ nih ya, di ini ya bukan disorot mulai dari atas sampai bawah itu. Lah gimana? Iya, harus rapi semua gitu. loh. Oh, kayak itu ya apa namanya? Ini PJJ kan, Ospek Meet ya kan. Meet ya udah setengah gitu. Atas rapi, bawahnya kalau Nah, mau tahu kan. Jadi kita ambil ya. Kalau Ya. ada nih orang nih ya kan, dalam luarnya cantik, ganteng, bagus ya, tapi hatinya kotor. Ya sama aja. Tuh. Yaudah berarti solusinya gitulah, murid juga harus tahu diri, guru udah baik, udah pengen ngejelasin gitu. Bener-bener. Nah, Berarti- kita juga harus tahu diri, berterima kasih sama gurunya, ikut hadirin menghargai gurunya. Oke. Itu berarti sisi baiknya nilai apa? Intelektual juga ya. Iya. Iya. Sisi baik yang kita dapat, jadi kita di PJJ ini belajar mandiri, harus dapat yang bisa irit ongkos juga. Tadi apa lagi? Ya itu aja sih yang lebih apa namanya? Iya, belajar. Intinya ya. Intinya Mandiri. Oke. Disiplin waktu. hemat ongkos. Iya. Hemat ongkos. Terus Jangan tugasnya boros nggak dikerjakan. Iya. Jangan. Itu harus tahu sih, Jangan kebanyakan ngeluh intinya. Nah, jangan Iya. kebanyakan dulu. Guys. Udah tahu juga banyak media ya kan yang harus kita kita Ya, ketahui sekarang ya kan udah zaman banyak, sekarang. udah Aplikasi-aplikasi yang waduh, Namanya juga udah zaman milenial, Iya. bukan zaman orde lama di orde era baru. digital, woi. Oke, mungkin sekian dari situ pembahasan kita. Terima kasih. Ini podcast SMK Multimedia Nusantara, Nusantara, Jakarta. Jakarta.